Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, karena di pagi hari yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita, kemudian kita bergegas ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu, thalabul ilmi seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang barokah ini kita semuanya bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali, dan insyaallah kajian pada subuh ini adalah kajian tematik ya Bapak Ibu. Soalnya biasanya kan kalau di sini kan kajian kitab ya. Beberapa ustadz yang sudah istiqomah untuk sareng-sareng memotivasi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling memotivasi, saling mengingatkan, saling belajar dan saling thalabul ilmi, dan semoga apa yang kita lakukan ini secara terus menerus itu akan menjadikan wasilah kita untuk senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, setidaknya dalam pertemuan pagi ini saya akan membahas tentang beberapa ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini salah satunya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 29 ya. Jadi kita ngaji Quran surat Al-Fat ayat 29 beserta dengan beberapa tafsir dan maknanya. Di situ menjelaskan tentang beberapa ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah menekankan ciri-ciri itu untuk dimiliki bagi orang-orang yang beriman. Napa mawon Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana
simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lan apa kok Nabi Muhammad diutus oleh Allah pada saat itu, apalagi di zaman jahiliyah, apalagi proses dakwah Nabi Muhammad itu sangat luar biasa Bapak Ibu tantangannya ya. Tidak hanya kaum-kaum Quraisy ya, kaum-kaum musyrikin pada saat itu, akan tetapi banyak sekali kaum-kaum, mohon maaf, orang munafik ya, yang menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pamannya sendiri itu masih sangat benci terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap yang pertama, ciri yang pertama yang dimiliki oleh Nabi adalah asyidda'u alal kufar ya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir ya. Nabi itu sangat tegas Bapak Ibu terhadap orang-orang yang menyimpang pada saat itu. Ketika dijelaskan oleh Nabi ayat seperti ini ya, walaupun pada saat itu manusia masih belum mengenal Tuhannya, manusia itu masih belum mengenal Allah. Pada saat itu manusia itu masih menyembah berhala, masih menyembah matahari, bahkan Nabi itu dikatakan majnun, bahlul, dan lain sebagainya. Makanya Nabi itu sangat keras terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang musyrik pada saat itu. Asyidda'u alal kufar, terhadap orang-orang kafir. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari utusan Allah, yang kemudian beliau itu salah satunya ditugaskan untuk memberikan uswatun hasanah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman sekarang ini ya, kita harus betul-betul pandai memilih dan memilah dari lingkungan-lingkungan yang kurang kondusif, lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Itu nanti akan berdampak kepada kita, itu nanti akan berdampak kepada anak-anak kita. Jadi bahaya gitu. Makanya dengan Bapak Ibu panjenengan sedanten ini napa niki noto ilmu, noto niat teng masjid ngeten niki ya, majelis ilmu, padha-padha silaturahim, padha-padha belajar kaya ngeten niki, sebenarnya kita ini menguatkan pondasi keimanan kita. Makanya jangan sampai kita itu ikut-ikutan dengan budaya orang-orang kafir. Makanya sekarang itu banyak sekali ya, era-era kita itu 2025 masuk di 2026 Bapak Ibu, itu kita akan masuk era VUCA. Apa itu era VUCA? Era yang tidak jelas ya. Jadi wis mboten karu-karuan, banyak dinamika, banyak perselisihan, banyak kejahatan. Itu nanti bisa jenengan cek nanti di mbah Google, era VUCA, era VUCA. Jadi era yang penuh dengan tantangan ya. Tidak hanya tantangan terhadap teknologi saja, termasuk sekarang hari ini di dalam HP kita ya, ini sudah ada AI ya kan. Nah, AI itu salah satu bentuk kemudahan akses kita kalau AI ini kita gunakan dengan maksimal, dengan baik. Kalau misalkan teknologi ini kita salah gunakan, maka kita akan diperbudak sama teknologi. Dan satu hal yang jenengan pahami, teknologi ini sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus pandai-pandai memilih dan memilah. Tidak hanya teknologi, lingkungan ya. Lingkungan termasuk itu Bapak Ibu. Makanya kita harus keras memiliki pandangan, sudut pandang yang selanjutnya, yang sangat ini ya, visioner. Nah, termasuk ada beberapa iklan-iklan yang di situ kemarin yang sempat viral, boikot produk ini, boikot produk ini. Yaitu salah satu ikhtiar kita. Ya, kalau bukan kita terus siapa lagi kan begitu. Boikot produk ini karena apa? Mungkin banyak tidak jelas ya kan produk ini. Ya kita harus paham, apalagi sudah difatwakan sama Majelis Ulama Indonesia. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan ikut-ikutan dengan budaya-budaya yang seperti itu. Ya,
Karena ini ngaji subuh ya. Kalau ngaji subuh itu Bapak Ibu saya tinggalin niku sing hadir niku lari-lari umur 50, 60, 70 ngoten nggih ya. Nah, kula pesen teng jenengan nggih ya. Yoga jenengan itu nggih harus kita awasi ya. Yoga kita itu juga memiliki sikap FOMO ya. FOMO itu suka meniru ya. Dalam bahasa Arabnya itu hubbut taklid, itu FOMO Bapak Ibu. Ketika ada sesuatu yang hari ini trending di media sosial, hari ini trending di lingkungan kita, itu pasti ditirukan sama anak-anak muda itu. Makanya kita itu sebenarnya boleh mengikuti trending itu yang baik itu boleh. Tapi kalau misalkan hari ini saja saya perhatikan medsos itu beraneka ragam jenis viralnya itu yang luar biasa. Tapi mohon maaf, viralnya ini dalam bentuk hanya hiburan semata begitu. Artinya apa? Kita ini juga harus memviralkan salah satu yang baik. Contoh, kalau di programnya Al-Ikhlas, program dakwanya itu kan ada apa? Program Jumat Berkah 2000 sak warga. Nah, ini harus kita viralkan. Pripun caranya untuk memviralkan? Nah, dengan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan HP, difoto, diupload di YouTube, diupload di Facebook, di media sosial. Nah, ini adalah bentuk syiar kita. Nah, kalau bukan dari kita terus siapa lagi? Masa iya medsos itu diisi dengan orang-orang yang joget-joget mawon? Kan boten kan? Nah, kita bisa memaksimalkan media yang kita miliki hari ini dengan kebaikan, dengan spirit dakwah, saling memotivasi, ya, saling bersinergi dan lain sebagainya. Makanya tentu kita ini membutuhkan anak muda yang produktif. Dalam artian apa? Membantu, ya, membantu kemaslahatan umat ini Bapak Ibu rahimakumullah. Di satu anak kita ini biar kondusif. Kalau di masjid itu insya Allah nanti kondusif, insya Allah larinya nyaman. Lah nek misalkan ngapunten dia jauh dari masjid, dia jauh dari peradaban, ya kan nanti mereka juga akan ikut-ikutan dengan yang FOMO tadi, dengan pergaulan-pergaulan yang kurang baik tadi. Makanya asyidda walal kufar ini adalah bahasa yang sangat global yang kemudian Nabi SAW ini ya menyematkan pada diri beliau. Ya, dakwah beliau luar biasa, ditentang orang kafir masih kuat, masih istiqomah. Para sahabatnya pada saat itu yang belum memeluk agama Islam mau membunuh Nabi, akan tetapi Allah berikan hidayah sama-sama masuk Islamnya loh. Luar biasa. Makanya sikap yang pertama ini adalah harus kita kuatkan dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah menguatkan itu, maka insya Allah ada ciri-ciri yang berikutnya ya. Ciri yang kedua apa? Tarahum rukka'ah ya. Itu dalam lanjutan ayatnya ya, di dalam Quran surat Al-Fat tadi. Apa itu? Ciri yang kedua itu wong atau orang sing senengane rukuk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa kita, bahasa muda kita itu adalah orang yang istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa niku ibadahnya? Salah satunya adalah menunaikan ibadah salat secara berjamaah nggih ngeten niki nggih ya. Jadi insya Allah kalau misalkan yang pertama kita sudah memiliki spirit untuk menguatkan pikiran kita, maka yang kedua kita ketika beribadah kepada Allah itu akan istiqomah, akan menjadi mudah, akan menjadi baik ya. Nah, ini harus, yang kedua ini harus kita lakukan bersama-sama karena poin darinya di situ di nomor 2. Tarahum rukka'an sujada. Orang yang senantiasa istiqomah untuk mendirikan, menunaikan sholat atau ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau kita misalkan melihat pada saat itu ya, sholat itu juga membutuhkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah salah satu komunikasi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk ngeten niki jenengan salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ini luar biasa pahalanya ya. Pahala kita sangat luar biasa. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Quran surat Toha ayat 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku ini Tuhanmu Allah. Ya. Innani anallahu, sesungguhnya aku ini Tuhanmu Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini kalimat tegas dari Allah di dalam Quran surat Thaha ayat 14. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat, tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkanipun ngapunten nek misalkan jenengan Bapak Ibu diuji kali Allah, ya selain kita ini memiliki sikap sabar, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita senantiasa sholat, ya, karena sholat ibadah itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah, maka kita perbanyak kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah-ibadah yang sunnah, misalkan membaca Al-Quran, menunaikan ibadah puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud misalkan, atau misalkan sholat tahajud, sholat duha. Nah, ini insya Allah nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita ini tidak mudah keras. Nah, pikiran kita bisa kuat, ya. Nah, ini merupakan spirit yang kedua. Dengan cara kita memperbanyak ingat kepada Allah, maka insya Allah hati kita ini akan menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Ciri yang ketiga itu adalah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan dan amal solih kepada sesama manusia. Jadi yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Atas dasar apa? Atas dasar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang suka dengan kebaikan, orang-orang yang suka dengan kebermanfaatan, ya, melakukan kebaikan, melakukan kebermanfaatan pundi kepada sesama manusia. Setelah kita menguatkan ibadah kita kepada Allah, bahkan di dalam Al-Quran ada istilah hablum minallah. Nah, kemudian ciri yang ketiga ini adalah hablum minan nas, melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Nek wonten tonggone sing lagi kesusahan, nggih ayo dibantu. Nek misalkan wonten saudara kerabat, apa istilahnya, sahabat, jamaah yang lagi membutuhkan, ya kita bantu. Nah, ini kita itu sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mengapa ini juga sangat penting? Karena dengan kita melakukan kebaikan, kebermanfaatan kepada sesama manusia, itu justru Allah akan menambah kebaikan kita sebagai tambahan kebaikan kita. Dengan kita memiliki sikap peduli, ya, apalagi Islam itu sangat anti dengan yang namanya sikap bakhil, ya. Wong Islam enggak oleh dua sikap medit, ya. Ada bantuan pembangunan masjid, kita bantu, ya. Baik itu dari materi, baik itu dari uang, dari tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Nah, intinya wong Islam kudu nyah-nyoh ngoten lho Bapak Ibu nggih, ya. Nah, nek misalkan wong Islam senengane nang masjid tapi mahmo nggih. Nah, itu berarti kualitas, ya, kualitas keislamannya juga masih dipertanyakan begitu. Jadi harus nyah-nyoh. Nah, kita belajar dari beberapa para sahabat, ya, Utsman bin Affan misalkan gemar sedekah tapi hartanya melimpah ruah barokah, ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, tidak hanya itu, bentuk kebaikan kita itu ya minimal, ya, yang pernah saya sampaikan, ya, beberapa pertemuan lalu itu, ya, kalau misalkan kita tidak memiliki uang, ya, atau misalkan kita itu masih diuji sama Allah, misalkan masih bisa untuk berbuat kebaikan. Dalam kitab Adabul Mufrad itu sampun dijelaskan apa itu, seminim-minimnya kita berjumpa dengan saudara kita, maka kita harus senyum, ya.
tabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Karena senyum terhadap saudara-saudara kita itu adalah bagian dari sedekah, bagian dari kebaikan. Mungkari senyum tok ae wajib abot men ya. Lah nek misalkan ketemu tiang mboten senyum mencurang ae lapo sih wong iki nah. Ken tambah timbul perspektif yang kurang baik. Nah, makanya nek ketemu tiang, "Assalamualaikum," ambek senyum mboten napa-napa. Itu Bapak Ibu ya, itu kebaikan kita. Dan sekecil-kecilnya kebaikan kita ya, pada saat kita menyingkirkan batu atau bahaya di tengah-tengah jalan. Ada batu, ada duri, napa niku kucing alit ngoten niku teng tengah-tengah embong. Nah, jenengan singkiraken teng pinggir mawon niku nggih pun angsal pahala. Nah, inilah indahnya Islam itu. Kemudian ciri yang keempat adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada wajah kita terdapat bekas sujud. Nah, ini ada beberapa perspektif ya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, wong sing senengane sujud nang Gusti Allah, wong sing senengane ibadah nang Gusti Allah itu biasanya ciri-cirinya itu adalah orangnya ramah kan gitu. Orangnya murah senyum, wajahnya berseri-seri. Nah, ini ada beberapa perspektif beberapa ulama. Saya di sini mengambil salah satu pendapat dari para ulama ya, Imam Al-Ghazali ya. Yang dimaksud dengan tanda bekas sujud itu apa? Salah satunya adalah dengan cara kita memperbanyak wudu ya. Jadi nanti ya, ini sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah azu mujallazina min ari wad'i." Sungguh umatku ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangannya bercahaya. Sinten niku? Karena orang-orang yang pada saat itu di dunia itu orang yang senantiasa berwudu. Ini hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nanti akan banyak sekali manusia itu dikumpulkan sama Allah Bapak Ibu setelah hari kiamat itu ya. Akan tetapi masih banyak dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang kemudian wajahnya ini berseri-seri, silau sampai kita melihatnya. Siapakah orang ini? Maka yang pertama dijelaskan dalam hadis ini adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak wudu. Nah, dari sini ada pendapat para ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ibadah wudu ini meskipun sunnah akan tetapi fadilahnya luar biasa. Dan ibadah wudu ini tidak hanya dikerjakan sebelum sholat saja. Kita bisa wudu sebelum tidur, sebelum naik kendaraan. Nah, dengan berwudu itu pula Bapak Ibu ya, kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan wudu ini ya, insya Allah nanti wajah kita ini akan berseri-seri. Dan wudu pun juga harus sempurna ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau perintahnya sampai siku ya sampai siku. Bila perlu kita lebihkan di atas sedikit nggak masalah, daripada nanti kekurangan sedikit ya. Itu wudu. Membasuh mukanya juga harus benar ya. Nah, kalau misalkan jenengan wudu insya Allah sudah sempurna. Kami itu melihat ya, anak-anak kami itu ya, teman-teman siswa dan siswi itu kalau wudu kecipik ngoten tok, nek kene tok sing dibasuh. Nah, terus kene niku ndirek. Basuh kaki nggih ngoten kanan kiri ngoten niku. Nah, ini juga harus kita tekankan kepada anak-anak kita yuk napa carane ben mereka itu wudunya benar. Nah, saya itu juga ngajar PAI Bapak Ibu ya. Makanya dalam ujian praktek PAI itu sudah saya nggak menugaskan mereka tugas yang berat-berat. Saya cukup praktek wudu saja sama mohon maaf mandi junub. Nah, karena apa? Ternyata masih banyak saya pahami anak-anak kita itu sebenarnya wudu sama mandi junubnya itu masih belum sempurna, masih perlu dibenahi bersama-sama. Mandi junub tidak hanya sekedar mandi, tapi di situ ada beberapa praktek yang harus kita lakukan. Dibasuh 3 kali ya, basuh 3 kali kiri lagi, kemudian ke kepala, gosok-gosok sampai
dan sejenisnya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Sesekali anak-anak kita ajak praktek bersama nggih, mboten napa-napa monggo. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah 4 ciri umat Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun Nabi itu sangat keras terhadap orang-orang kafir, tapi kan beliau sangat ramah terhadap orang-orang yang beriman. Berjumpa, Nabi memberikan contoh senyum. Ada orang yang membutuhkan kepada kita, Nabi membantu, sekalipun mohon maaf bukan dari termasuk orang-orang yang beriman. Begitupun seterusnya. Artinya apa? 4 ciri ini yang ditekankan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29 ini, ya. Ini kami melihat bahwa ada salah satu pendapat juga, Al-Ghazali mengatakan minimal 4 karakteristik ini, 4 ciri ini harus kita harus kita lakukan bersama-sama, ya. Apalagi poin yang pertama itu, sekarang itu zamannya sudah tidak bersahabat lagi Bapak Ibu. Termasuk ibu-ibu ngapunten nek misalkan belanja produk itu ya harus kita perhatikan brandingnya, mereknya itu merek dari mana, kan gitu. Nah, jangan hanya sekedar membeli kemudian kita tidak mengetahui bahwa masih banyak sekali dinamika di luaran sana, dinamika di dunia yang di luar daripada Indonesia yang seharusnya kemudian mereka itu meminta bantuan kepada kita. Nah, kalau misalkan kita membeli sembarangan, ya nanti akan terus seperti itu. Maka mindset yang seperti itu, pemikiran seperti itu harus kita ubah. Saya tidak menyebutkan merek-merek tertentu, insya Allah jenengan sudah paham. Nah, termasuk misalkan nanti anak-anak kita harus ditekankan dengan hal ini juga. Jangan sampai kemudian jenengan paham tapi kita masih membiarkan orang-orang terdekat kita. Nah, istilahnya dalam bahasa kita itu adalah boikot. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, ikhtiar yang seperti itu, kemudian insya Allah kita nanti akan disiplin. Oh, ternyata ini kurang baik, akhirnya nggak jadi beli. Tak beli sing ndek pinggir ae nek ngoten. Nah, ngoten Bapak Ibu. Nah, keempat ini kita terapkan bersama-sama, ya, insya Allah dengan 4 ciri umat Nabi Muhammad SAW ini nanti bisa menggugah spirit kebaikan kita. Dan sebenarnya masih banyak, ya, ciri-ciri umat Nabi saling gemar membaca Al-Quran, istiqomah majelis ilmu. Ngeten niki juga termasuk karakteristik Nabi, ya, karakteristik kesukaan Nabi SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan, bisa menjadikan pencerahan bagi kita semuanya bersama-sama, ya, dengan harapan agar kita ini semakin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja beberapa referensi poin 4 ciri yang kami sebutkan di dalam Al-Quran tadi. Semoga kita semuanya masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah. Dengan senantiasa kita juga harus mengajak kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar kita semuanya ini bisa digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung, barokah, manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan harapan agar majelis ilmu yang penuh barokah ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya hadana
Hafidzallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.